Baik, kita lanjut lagi tutorialnya, materinya gitu ya. Kali ini kita akan membuat fitur login. Kemarin kan sudah cerut, sudah tampil data, tambah data, hapus data, ubah data. Nah, kita akan mencoba nambah materi login gitu ya. Maka dari itu, eh, oh ya, kita buka juga database-nya ya. Kenapa buka database? Karena mau nambah tabel di database. Yang sebelumnya ada tabel mahasiswa, kita akan menambah tabel user ini ya, yang database yang ini ya. Kita, saya nyimpennya kemarin tuh di D kalau nggak salah, namanya kampus. Nah ini dia, kampus. Nah, tek. Nah, oke, setelah di drag dia langsung minta dibuka. Oke, connect bisa, Anda double klik bisa. Tek, tek. Nah, kemudian kita buat tabel baru, create tabel, nama tabelnya user, kemudian kolomnya ada ID user, primary key, auto increment. Nah, oke, kemudian kolom yang kedua, email user, dia tipe datanya teks ya. Oke, yang ketiga password user, oke, tipe datanya teks. Dan yang terakhir keempat, nama dari si usernya itu ya. Tipe datanya teks juga. Oke, kemudian kita cek. Oke, oke, tabel user sudah terbuat. Di sini pun sudah ada. Saya langsung membuat datanya ya. Saya double klik ke tabel user, artinya saya masuki tabelnya. Saya membuat datanya. Email usernya misal admin at gmail.com. Passwordnya admin juga. Namanya ngadimin misal. Ngadimin. Oke, kemudian simpan. Oke, intinya database kampus kita ketambahan tabel baru yaitu tabel user, dan di tabel user saya sudah menyimpan satu baris data atau menyimpan satu akun di situ ya. Bila sudah di save, apa otomatis nge-save, jangan-jangan ya. Masa di sini nggak ada tombol save-nya, ya anggap aja otomatis nge-save lah ya. Sekarang kita minimize, kembali ke Android Studio-nya. Terakhir itu mahasiswa ubah, dan itu sudah kita selesaikan codingnya ya. Oke, sudah kita selesai loadingnya. Inti antar mukanya juga sudah kita selesaikan. Sekarang kita membuat halaman baru, yaitu halaman login. Maka klik kanan, new activity, empty views activity. Nama halamannya adalah login. Oke, nah layoutnya pun sama ya, login. Nah, kita save. Kemudian antar mukanya login kita buat dulu ya. Ini seharusnya kalian sudah di luar kepala. Linear layout, tapi itu tergantung jam terbang sih. Kalau jam terbangnya rendah ya masih harus mikir. Vertikal, kemudian tak kasih padding nanti aja deh. Sama text view ya, sebuah judul, wrap size-nya ukurannya 20 dp, kemudian kasih login, nah, gitu aja, kasih teks ya. Oke, supaya dia nggak mepet amat di layar, saya kasih padding 20 dp. Nah, kemudian sebelah rata tengah maka kasih graffiti. Kalau dirinya sendiri yang layout graffiti center. Oke. Kemudian bikin text view, kok text clock. Wrap, wrap, kasih tulisan teks. Namanya login itu pertama email dulu ya. Nah, kemudian kita buat kotak bolong atau edit text. Match, wrap. Oke, ID, EDT, email. Untuk, nah, kemudian kopas saja. Yang kedua jadi password kan. Password, ID, EDT, password. Wait, the last one kita buat tombolnya, button, wrap, wrap, kasih tulisan, teks, login, kasih ID, btn, login. Nah, supaya ada jarak dari text view ini tak tendang ke bawah, margin bottom ya, 30 dp. Nah, karena agak jauh dari yang teks email ini, margin bottomnya 5 dp saja.
Tapi dari kotak ini, margin bottomnya 15 dp. Karena agak jauh ya, kotaknya email dengan password. Kemudian dari tulisan password, kita margin bottom 5 dp lagi. Tapi dari kotaknya password, kita kasih margin bottom 15 dp lagi. Oke, kemudian it's done ya. Membuat antarmukanya cukup mudah ya. Ini untuk halaman loginnya. Kemudian sekarang untuk programmingnya. Sebelum saya ngoding programming, coba kita pakai logika waras kita. Saat membuka aplikasi, ya, saat membuka aplikasi, kan namanya meneruskan aplikasi yang lama, halaman utamanya kan pasti mahasiswa, ya kan? Ya memang kita mengcoding dari fitur itu dulu gitu ya. Sebentar, kita lihat runningnya dulu. Halaman utamanya mahasiswa. Padahal ketika sudah ada fitur login, halaman utamanya kan berubah. Harusnya bukan mahasiswa, bukan dashboard gitu ya. Melainkan halaman utamanya pasti halaman login. Seperti misalnya kita lihat yang launching ini ya nih. Oke, kita turunkan. Nah, lihat halaman utamanya mahasiswa. Padahal sudah dibangun fitur login, halaman utamanya harusnya login dong. Kalau berhasil akunnya benar, maka berhasil masuk ke halaman utama ini kan begitu. Maka dari itu saya tuker di manifest ini ya. Nih, yang mahasiswa jadi login, yang login ini jadi mahasiswa. Nah, kita running ya. Kita lihat running device-nya. Nah, nah, harusnya gini dong, ya kan? Kalau akunnya benar, nanti masuk ke mahasiswa atau masuk ke dashboard. Kan begitu. Kalau akunnya salah, ya balik di sini lagi, suruh ulangi, kan begitu ya. Nah, sebelum ngoding programmingnya di login sini, saya mau mengcopy database yang terbaru gitu ya, yang mana sudah ada tabel users. Device Explorer-nya di sini, data, data, nama aplikasinya Com Academic Campus. Nah, yang kampus ya bukan yang mampus ini project saya yang lain. Database, ini kampus saya delete. Terus, oke, kemudian tak bawakan yang terbaru, yang ini. Yang kampus ini. Set. Tek. Nah, it works ya, sudah ada lah di situ database-nya. Saya minimize lagi. Nah, sekarang login. Login itu elemen antar mukanya ada tiga. Ada EDT email, tipe datanya edit text, find R, ID, EDT email. Kemudian ada EDT password. Oke, berarti ini EDT password. Betul tuh antar mukanya kan itu. Ada button BTN login kalau nggak salah tadi tipe datanya button BTN apa dan simpan BTN login. Nah, logikanya begini nih. Logikanya adalah orang isi email, isi password. Ketika tombol login ditekan, pluk, dia baru bekerja. Kan logikanya seperti itu. Maka di sini BTN login, set on click listener. Nah, kerjaannya ngapain? Pertama itu ngapain kerjaannya? Tidak langsung buru-buru ngecek ke database, ngecek akun. Tidak, ya. Tapi ini loh, dapatkan isi email, dapatkan isi password. Karena dua ini yang mau kita cekkan ke database. Dapatkan isi email dan password. Oke. String isi email didapat dari apa? Sorry, file. Ini bawaan bahasa Java ya. Isi email dibalas string dari mana? Tentu dari kotaknya email kan, dari sini. Maka ini sini edt email.text to string. Nah, begitu pula isi password didapat dari mana? Ya, tentu dari kotaknya password. Nah, sini ya, berarti sini kotaknya password. Nah, setelah dapat isi email, dapat isi password, baru sekarang cek ke database. Maka langkahnya pertama adalah koneksi ke database dulu. Saya copy aja ya, biar cepat.
Ini dia. Saya copy. Ini. Nah, kemudian cek ke tabel user file query DB kampus raw query. Ngecek itu kan seleksi bintang from user. Mencari data dari tabel user. Apakah semua data? Tidak. Yang mana? Yang email usernya adalah ini dan passwordnya ini. Password usernya adalah ini. Parameter kedua 0 ya. Ini. Nah, yang emailnya sesuai yang diinputkan tadi ya, yang diinputkan di sini dan passwordnya pun sesuai yang diinputkan. Lah, email dan password itu kan sudah kita tampung dalam variabel isi email. Tinggal panggil saja isi email. Passwordnya ya tinggal panggil aja isi password. Kemudian perintah ini wajib dieksekusi pakai query move to next. Nah, itu cek. Jika ada akunnya, jika ada user dengan email dan password itu, maka true atau benar gitu ya. Perintah ini tuh dianggap benar. Jika tidak ada, nggak ada nih email itu dan password itu, maka ini adalah false. Maka saya tampung dalam variabel check. Nah, jika ada user dengan email itu, maka true. Ini jika cek bernilai true, maka ngapain? Loh, kalau email dan passwordnya ada dan dia dianggap true, maka ngapain? Ya pindah ke halaman mahasiswa lah, masuk ke halaman mahasiswa gitu ya. Pindah ke halaman mahasiswa. File pindah, tipe datanya intent, scriptnya intent. Dari mana? Dari login sini. Kemana? Ke mahasiswa kelas Java. Kemudian start activity pindah. Itu kalau true ya. Ini kalau true. Kalau gagal atau else, selain true kan berarti gagal. Maka ngapain? Kasih pesan di layar pakai tus aja deh. Aduh, kalau di Kotlin pakainya gimana ya? Make text kayaknya konteksnya this. Pesannya adalah email atau password salah. Ini kemudian tos long shortnya nggak ada dia. So, nah gitu ya. Jadi kalau kalau emailnya, kalau ini query-nya, use emailnya ada, passwordnya ada, kan variabel check bernilai true. Maka dia bisa pindah ke mahasiswa gitu ya. Kalau false, maka dia cuma kasih pesan di layar seperti ini. Oke, coba kita running ya. Dikit lagi nih kok. Kita running. Nah, tapi Bapak dosen tahu dari mana sih itu kok true atau false di sini? Nah, bisa kita login deh. Kok login, log D, log D. Nah, ini import. Nah, log D, gitu aja ya. Kita print variable check to string. Ya, biar Anda tahu sih sebenarnya. Kalau saya ya sudah tahu karena sudah sering praktik begini sebenarnya. Oke. Nah, emailnya misal saya isi ngaco gitu ya. Nih, emailnya ngaco@gmail.com. Passwordnya ngaco. Ketika tekan login, tek. Nah, lihat si bilang apa? Bilang false. Jadi variabel cek di sini isinya false. Tapi kalau benar, nanti dia bilang true dan ini akan pindah ke halaman mahasiswa ya. Tadi kalau nggak salah punya saya emailnya admin@gmail.com. Passwordnya admin. Login. Tek. Nah, login berhasil, pindah ke halaman mahasiswa. Dari ini bernilai true. Gitu ya. Ya ini cuma buat ngeprint aja. Aslinya nggak butuh dia aslinya. Oke, itu adalah materi login part 1. Perasaan sudah bisa masuk ke halaman mahasiswa, Pak. Kok masih dibilang part 1 aja? Ya, nanti ada tahap berikutnya ya.
Tapi yang jelas login itu seperti itu ya, ngecek akun ke database. Kalau ada berhasil masuk, kalau tidak ada ya kasih pesan gagal. Sama seperti kalian login Gmail, login Amicom One, misal login aplikasi apapun ya, dicek apa yang akun kalian dicek ke database gitu ya. Kalau ada ya berhasil, kalau nggak ada gagal. Seperti itu, sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya.